ليس ينكر فيه حال معتلمي تبارك الله ما وعي بمكتسبي ولا نبي على غيب بمتهمي كما برأت وصبان باللمس راحته وأطلقت سربا من ربقة الأمم وآيات السنة الشهباء دعوته حتى حكت قرة في الأعصور الدهم بعريض جدا خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yaqdhifu idza syaa'a fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah alfa marrah amma ba'du. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan para tokoh agama ya, yang mungkin ulun tidak bisa sebutkan satu persatu. Jika ada kehadiran beliau di malam hari ini, kita doakan semua para tokoh agama, juga semua para pembantu agama, mudah-mudahan senantiasa dalam sehat walafiat. Yang ulun hormati para orang tua, tokoh masyarakat ya. Juga seperti yang disebutkan pembawa acara tadi, kita doakan juga para tokoh masyarakat, para orang tua semua mudah-mudahan dalam sehat walafiat. Juga yang ulun hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran yang alhamdulillah juga hadir malam ini, kita doakan juga mudah-mudahan senantiasa dalam sehat walafiat. Juga kepada ulun hormati para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini semuanya dalam acara tahun baru Hijriah ya, menyambut tahun baru Muharram ya. Ya. Muharram ya, yang hadir malam ini di Masjid Al-Qamar Talok Dalam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir malam ini juga senantiasa dalam keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidup beriman, mati beriman, punya anak keturunan soleh, beriman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ulun berkisah, ulun mau sedikit malam ini dulu lawas kata kesini. Ulun ini lawas, mungkin adakah yang masih kenal dengan ulun atau sebagian kada ingat atau sebagian masih ingat. Lawas kada turun ke lapangan. Padahal ulun rancak lewat di sini, lewat sini kegenangan ulun. Ingat di sini, ingat apa, hati berdoa aja mudah-mudahan kita bertamuan pulang, mudah-mudahan berjumpa pulang kembali ya Allah. Kada malam ini aja dan akan datang mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Di tahun baru Islam ini pertama mengenang dulu, menceritakan sejarah dulu. Dato kita seberataan yang kita kisahkan siapa? Adam alaihissalam.
Ulun menceritakan cerita ringkas, cuma kita ambil hikmahnya. Kalau ulun ceritakan panjang bener kehidupan Tidin, umurnya panjang bener. Nabi Adam alaihissalam, ulun ringkas, awal pertama dijadikan Nabi Adam lah, awal pertama kali dijadikan Nabi Adam tuh 3 kali lebur. Dalam cerita dikisahkan, malaikat maulah lawan iblis. Iblis waktu itu masih taat lawan Tuhan. Ini bergabung masih lawan malaikat. Maulah jasad Adam. Tampak jorong banjir tampak menampak wadai kayak menampak wadai. Ulah kepala, ulah parut, ulah tangan, ulah apa segala macam. Setelah jadi, malaikat keinget lapor dengan Tuhan karena kehimungan. Akhirnya Adam tadi tuh jasadnya lebur, hambur. Leburannya yang pertama tadi menjadi semua hewan. Mana tadi hulunya ayam lawan tikus, sama tapi imbai. Mana tadi hulunya kucing lawan cacing atau lawan apa, sama tapi imbai berataan. Dari mana kita mengenal asal leburan batang tubuh daripada datuk kita? Ulah lagi yang kedua, ulah, mulai kepala apa segala macam nih, ulah. Tuntung maulah, kadingat pulang malaikat nih kehimungan lapor lawan Tuhan, lebur pulang Adam tadi, bak lebur. Yang kedua, jadi apa? Serentak jadi tumbuhan di dunia nih. Mana tadi hulunya tarung lawan pari, sama. Leburan daripada batang tubuh datuk kita, semua ada hikmahnya. Sampai dibikin yang ketiga. Bikin yang ketiga sampai jadi semuanya. Akhirnya apa? Malaikat lapor kepada Tuhan, ya Allah ya Rabbi, Adam sudah selesai. Udah tuntung, akhirnya Adam tadi di orang tuh kisah yang panjang, ditiupkan rohnya, dia apa segala macam sampai Adam tadi tuh hidup kan. Akhirnya Adam berduduk selama 40 tahun berduduk, dilajari 40 tahun berdiri, 40 tahun berjalan, serba 40. Ulun ringkas cerita sampai pada akhirnya Adam alaihissalam nih dimasukkan sampai pada akhirnya ketika Adam tadi jadi, Allah Ta'ala kalau memerintahkan kepada semua makhluk pada saat itu ya kalau para malaikat untuk sujud kepada Adam. Ketika Tuhan menyuruh sujud, fasajadu man fis samawati wal ardi, maka bersujudlah semua yang ada di muka bumi ini. Maupun di langit dan bumi. Kecuali satu, nang kada mau sujud. Siapa waktu itu? Iblis. Padahal itu hal perkara. Kenapa sebabnya? 2 perkara aja orang di situ. Pertama, 1 memprotes, 2 sombong. 2 tabiat daripada iblis ini kada kau dipakai dalam hidup. Kada kawa dibawa dalam hidup. Harus kita patak jauh-jauh ke dalam tanah. Karena sejarah sudah menggambarkan 2 perkara. 1 menantang. Ya kalau jatuhan sujud, iblis. Keduanya kada hakun, kenapa? Karena sombong. Jadi bila manusia itu menggambarkan 2 perkara ada pada batang tubuhnya. Pertama, ketujuh protes terhadap kebaikan dan kebenaran. Kedua, kesombongan. Kada harapan mau baik ya orang. Mun merasa baik banyak mun makin baik kada mau. Sedangkan hijrah ini kan disebutkan oleh Nabi, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang sebenarnya hijrah kan kita tahun baru. Hijrah, tulak jorong banjir. Pergi kemana kita tulak? Ya tetap ya kita di rumah juga.
Kemana tolak begawi? Tapi yang dimaksud hijrah tadi apa? Al-muhajir, orang yang sebenarnya hijrah, man hajara, orang yang telah pergi meninggalkan apa? Sesuatu manahallahu anhu, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Tunang sebenarnya ngarannya hijrah. Kan beganding hadisnya tuh. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang muslim sebenarnya muslim itu siapa? Yaitu orang-orang muslim yang lainnya yang selamat daripada lisannya dan tangannya. Artinya muntongnya bapik kada menyakiti orang, tangannya apik kada manu orang. Kedua, wal muhajir, hijrah ialah pergi daripada kebiasaan nang kurang bagus pada keseharian. Ujar bahasa kita Banjar, mau ubah kebiasaan nang kurang pas pada keseharian nih. Mahir guring malandau, bangun song-song hijrah lah sih. Tungaran hijrah. Mahir embunguli orang, sadang hijrah. Mahir mendustai orang, hijrah. Mahir pemuntongan ini, itu sebenarnya hijrah. Ini hijrah aja. Jadi artinya bila malam ini makna hijrah, mudah-mudahan kita keluar pada sini hijrah kita seberatan ya Allah, amin ya rabbal. Ulun mau ulangi sejarah lagi tadi kembali, sejarah lagi kembali. Ketika iblis disuruh sujud kada mau, lalu ditakuni Tuhan. Iya iblis, apakah hendakmu? Diberi. Ya Tuhan, ulun minta pertama kita tahu seberataan. Ulun kada mati sampai hari kiamat ya kalau. Yang kedua, ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, akan kau goda anak Adam dari muka, belakang, samping kanan, samping kiri ya kalau. Yang lain ada lagi tambahannya. Ujar Tuhan, apa lagi kehendakmu hai iblis? Ujar, kehendak ulun ya Allah. Dari batang tubuh Adam yang pian suruh kami sujud kepadanya. Yang mana batang tubuh tadi pernah kami umpat menjapai waktu maulah. Nih, tajapai tadi bergabung lawan tangan malaikat. Kemudian lebur, maka leburan yang bekas japaian kami tadi ya Allah, jadikan semua penyakit racun. Kan tadi ada yang jadi hewan, ada yang jadi tumbuhan ya Allah. Nah itulah jurang sejarah. Sebab tumbuhan itu beracun, sebab ada hewan itu yang menjadi obat, sebab ada hewan itu yang menjadi ada yang beracun, itu juga sebab ada yang menjadikan tumbuhan itu yang mengandung racun, ada juga sebab tumbuhan itu yang mengandung obat. Yang mana tumbuhan mengandung obat itu bekas japaian tangan malaikat. Yang leburnya 2 kali tadi, sebelum jadinya 3 kali. Yang mana yang jadi racun? Apa-apa nambah wisa ya. Ular, kalajengking. Ya, siapa akan makan kalajengking? Ya, apa-apa yo. Semuanya lebur. Semuanya menjadi obat. Ada yang menjadi racun, ada menjadi obat ya lah. Jelas kala. Semua asal sejarah. Ya aja Tuhan. Permintaan iblis tadi, ya kau jadikan yang mana serpihan daripada 2 kali penjadian hancur. Jadi artinya dari bekas japaian tangan buhanmu hai iblis jadi racun, jadi penyakit. Siapa nang mamakan? Nang mana japaian malaikat jadi obat. Sejarah 3 ada permintaan iblis. Lalu ya Tuhan, ya iblis, kenapa lagi kehendakmu? Wah, banyak di sini. Ini ulun sebutkan satu persatu. Ya Allah, jar iblis, berikan ulun di mana ada Adam dan anak Adam, di situ ada ulun. Sejarahnya di mana ada Adam, di situ ada ulun. Pas waktu itu datu kita Adam dimasukkan surga berdahulu, dalam riwayat 500 tahun berdahulu dimasukkan. Iblis menggesek-gesek lawan Tuhan. Ya Tuhan, janji pian permintaan ulun. Ulun di mana ada Adam, di situ ada ulun. Di situ ada Adam, di situ ada ulun.
Minta gesak juga masuk surga. Ya yang masuk ke surga tuh. Pas dimasukkan ke dalam surga. Lalu menggoda nang bini. Asal mula Adam sorangan. Melihat kenikmatan surga nang indah. Buah-buah apa segala macam. Adam nih kesoranganan rasa kesepian. Tak pikir hendak bakawan. Ngaran sorangan nih kedi nyaman Bang ya. Kalau pikiran bakawan. Lalu yang tahu ngot jar Adam. Lalu Jibril datang. Bapadah Adam lawan Jibril. Nabi Allah Adam lawan Jibril. Iya Jibril. Jar Jibril betakon Nabi Allah Adam. Ya Adam napa dipikirakan? Ya malaikat Jibril. Aku nih ada bang tak pikiran bakawan. Kayak apa caranya? Ayo kau sampaikan lo kepada Tuhan. Kau sampaikan kepada Tuhan. Datang lagi Jibril. Wahai Nabi Allah Adam, Jibril, jika engkau ingin berteman, berkawan di dalam surga nih, maka malaikat Jibril, pejamkanlah matamu. Rasakanlah ia seperti dirimu, akan tetapi berbeda. Rasakanlah ia sepertimu, akan tetapi ia berbeda daripada dirimu. Kalau Adam tadi berpijim, merasakan kayak sidin. Kayak sidin tapi berbeda daripada sidin. Kekuatan rasa tadi membayangkan. Pacul tulang rusuk. Kekuatan rasa nah. Tabayang. Makanya kan orang berdoa itu kekuatan rasa. Nah, berdoa. Taganang kamalingan. Dasar kamalingan. Doa itu kan kekuatan rasa. Artinya kekuatan meminandui apa yang dituju. Nah, tabayang anak kecelakaan pas rumpak orang. Nah, kan kita berdoa meminta mengenali sesuatu yang kita kehendaki. Nah, kekuatan Adam, kekuatan rasa tadi, bayangkan gitu. Sepertimu berbeda pada dirimu. Kekuatan Adam tadi membayangkan jadi rasa pada betang tubuh, pacul tulang rusuk takipai. Bebentok kayak ini ya tulang rusuk tuh. Rusuk ini apa bilok. Makanya asal mau tabiat bibinian tuh kayak ini. Kalau nggak ada menyambat tabiat bibinian memang condong banyak ke dunia. Karena bengkoknya ke kiri. Bila engkau jernya menghadap seorang wanita jenya teh ya tadi bengkoknya ke kiri, maka alihkanlah janabi bengkoknya tadi arah ke kanan. Jangan diluruskan. Bila diluruskan tulang itu patah. Makanya tagur bakal hian bangol lagi bini. Kada ditagur rasa penjajahan hidup ya Allah. Banyak terjajah lagi hidup kita. Kada menyambat bibin kada lah. Pacul tulang rusuk tadi belum lagi jadi Hawa. Tulang rusuk tadi ada ngarannya. Ada ngarannya. Bagi orang bila bini itu meninggalkan jauh atau sarik-sarik atau berembangan jauh, kia wajah ngarannya tuh datang. Ngaran asal tulang rusuknya tuh. Maka ada sampai takan pang tulang. tulang rusuk belum jadi Hawa. Pas jadi Hawa, nah, jadi ya terkajut ya di situ dinikahi oleh Adam tadi. Lalu iblis tadi dalam surga menggoda kepada Hawa. Menggoda Adam kuat imannya. Nabi Allah Adam kuat iman. Menggoda ke bini menggoda ke laki. Yang lama lintuh abahnya. Apa runtuh iman abahnya yang aja bang. Asalnya liwar nang laki nih solehnya. Sejarah ada semua gambaran. Kuat imannya. Orang menggoda tahan. Dan sanak menggoda tahan. Siapa anak menggoda tahan. Pas nang bini bapak yang aja ulun malah. Bujur. Sejarah semua ada.
Nah, ulun potong lah sampai di situ. Kembali ulun kepada permintaan iblis tadi. Ya iblis, jar jadi Tuhan, napa lagi nang kau kehendaki? Lalu jar iblis berkata, wahai Allah Ta'ala, ulun permintaan ulun yang selanjutnya kepada pian. Setelah permintaan-permintaan tadi, banyak permintaannya puluhan. Ya Allah, apabila anak Adam ia menikah bersuami istri dan melakukan hubungan antara suami dan istrinya, dan di dalam senggamanya berhubungannya antara laki bininya, ia lupa mengucap bismillah kepada engkau, kami memohon kepadamu jar iblis. Napa? Ikutkan kami, izinkan kami untuk ikut di dalam serta dalam senggama itu. Makanya bila kada ingat jurang berhubungan laki bini untuk beringat sekurang-kurangnya bismillah, anak tuh sin ngalihan ganalnya ditagur. Kenapa itu perjanjian, Bang? Permintaannya sih iblis tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terlanjur-lanjur taulah nang kali. Ya Allah. Bismillah. Beda dasar anak memang dasar bismillah, atas dasar semua bismillah, sekurang-kurangnya bismillah walaupun kada baudu, dasar bagus anak nyaman ditagur gana. Mudah benar dipadahi, kada repot. Tuh memintakan banyu anak tatap haja juan sinakalan. Ini kesini ke situ baca membaca tuh dah tatap. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menuntut ilmu itu wajib bagi kita muslim agar kita mengetahui beragama itu seperti apa. Beragama itu sebenarnya mengatur dalam hidup kita agar kita semuanya tahu tata cara, akhlak tuh tata cara, tata kerama. Adab dan akhlak tuh tata cara dengan tata kerama, tata cara berdagang, tata cara belaki babini, tata cara bermuamalah, tata cara itu semuanya akhlak. Akhlak tuh bahasa Arab, adab tuh bahasa Arab. Kalau bahasa kita tata cara dengan tata kerama. Kalau orang kada ada tata cara, kada ada tata kerama, kada beadab, kada beakhlak jurang. Makanya kelakuannya rapak rabus jurang Banjar. Kada ada aturan sama sekali. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun sambil melihat jam supaya sedikit banyak napa nang kita terangkan malam ini mudah-mudahan menjadi manfaat. Kebanyakan imbir tuh limpas kena bawa bulik talimbak-limbak. Kasadikitan keringanan kalau tak kipai juga banyunya ya lah. Jadi ulun sambil melihat-lihat jam. Sekira nyaman diterima, mudah dibawa bulik supaya kita bulik daripada majelis ini. Acara malam ini kada sia-sia, kada nasi aja tenang kita bawa ya Allah. Ilmu dan manfaat barakah nang bisa kita pakai lah. Nah, bebulik ulun ke kisah tadi. Di situ manusia tuh jadinya kada mau baik selama ada dua pertama. Sombong lawan protes. Protes tuh menantang. Kita kadang menantang nih karena ego, karena merasa. Apalagi orang tuh jakai berlevel di atas ngaliban di padahi. Bisa salah sedikit bisa tersinggung tuh bang. Nah, maka dari sini ulun mengungkit sabda Nabi Muhammad SAW menerangkan, membawakan satu hadis. Ujar Nabi, ya, ada 4 golongan orang-orang yang pertama-tama memasuki nerakanya Allah Ta'ala. Kita hijrah ini meningkatkan iman. Iman kita meningkatkan. 4 golongan ini nyata. Golongan pertama, ujar Nabi, orang yang memasuki nerakanya Allah Ta'ala ialah golongan orang yang bersifat amarah. Amarah ini banyak isinya lah. Kada amarah tuh bukan satu pemarah aja. Orang yang mempunyai sifat amarah ini ditandakan, dikatakan
orang tersebut memiliki salah satu daripada ciri akan lemah-lemahnya iman. Ciri lemah iman. Ngaran iman nih lemah, ngalih. Tihang masjid lemah, ngalih. Ngaran lemah nih ngalih. Jurang amarah tuh tasinggung, mudah tasinggung jurang. Amarah, paanggapan, amarah, penyakit hati, asal mula amarah, dendam, amarah, dengki, amarah, hiri, amarah, muar, amarah. Banyak. Semua prasangka buruk berasal daripada amarah. Sedangkan Nabi menyambut ini golongan pertama aja Nabi nyata. Kita beragama tujuannya untuk supaya apa? Ad-dinus salam. Beragama tuh kedamaian. Kenapa kita beragama kada damai batin kita? Ibadah kita banyak. Bahkan tahajud tiap malam. Isuk hari masih takutan. Isuk hari masih keinginan hati. Sedangkan kita beragama tujuannya kedamaian. Kan ada lagu salaan tuh sabian tuh. Ad-dinu salam. Agama itu adalah perdamaian, damai. Kenapa sebabnya? Banyak ibadah kita, ibadah batin kita kada terperhatikan. Ialah yang pertama jernya menghilangkan kebiasaan kita dahulu. Nah ini ngalih. Kebiasaan keseharian ini ngalih dihilangkan. Amarah, mudah tersinggung. Tapi bilanya amarah ada nih, ngalih bener bang. Bakawan ngalih, bakumpul ngalih. Balaki babini, orang bakal lahian aja. Anak ngalih itu bang. Orang amarah yang tak singgung. Coba ya tipian. Bisi anak parajuan. Sekali meraju 2 hari kada keluar pada kamar. Tahan kada makan. Menulun kada hakon. Baik keluar ke dapurnya tekan yang parut makan. Demi mana apa? Menuluskan hati nang amarah tadi 2 hari tahan kada keluar pada kamar. Bini meraju on laki. Seharian tahan kada makan. Jangan makan hayangnya. Maramut mau seharian meraju. Jangan makan lapar parut. Makanya jarang ya kalau disebutakan. Ada satu ibadah aja Nabi yang apabila ibadah tadi itu dikerjakan satu ibadah aja Nabi berpahala, akan tetapi pahala tersebut bisa hilang ya Nabi dengan perbuatan tersebut. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ialah ada orang yang beribadah tapi masih besar sifat amarahnya. Kemungkinan besar bisa hilang akan pahala ibadah yang ia kerjakan tadi Nabi. Gawi sembahyang, gawi mengaji, berpahala lah. Mbah Tuntung, di mana hilangnya pahalanya? Menyenyarik, pasinggung, timbulan penyakit hati. Itu bangna membangkrutakan akan ibadahnya nang inya gawi tadi. Masa kita kada merasa rugi ya lah. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umumnya kebiasaan. Satu jemaah tuh bila kada ada sifat nang 4 nih, nyaman, damai. Tapi bila satu perkumpulan, biar perkumpulan kecil, walaupun itu hanya mesti rumah tangga. Bila ada 4 macam amarah nih, isi-isi amarah nih, penyakit hati, penyinggungan, peanggapan, ngalih. Maka dari itu jurang ngalih bapak padahan, ngalih dinasihati, ngalih. Orang-orang mudah tersinggung nih tafsirnya luar biasa. Inya menafsir pemandiran orang berdahulu itu nah. Belum tuntung orang bepandir. Tafsirannya sudah artinya kembangannya tuh sudah belainan dengan orang yang memadahi tadi. Belum tuntung kainalah
tolong tah wae. Jawabannya tuh bedahulu timbul. Tolong tuntung akan pang dulu orang bepandir tadi. Selesaikan dulu. Umpama laki atau bini bepandir, umpama atau kawan dengarkan dulu, jangan langsung brus. Kebiasa orang menganggap orang tersinggung amarahnya tinggi. Jurang tafsirnya gena. Bisa makanya ulun mengatakan lawan bubuhannya orang penyinggungan ini bisa dikatakan ahli tafsir. Ulun galeri ahli tafsir. Tapi lain tafsir Quran. Tafsir Bang. Udah. Kekembangannya terlalu cepat. Orang belum selesai bepandir membicarakan sesuatu, belum selesai memahami sesuatu, ia sudah menyimpulkan dengan perasaan nang lain. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama aja Nabi pahalanya tuh bisa hilang. Ada yang pahalanya tuh kada bisa hilang, ada yang bisa hilang. Mana yang bisa hilang ya Nabi? Iyalah yang pertama nambah sifat amarah. Di samping itu ya Nabi, itu golongan yang pertama memasuki nerakanya Allah Subhanahu. Kada damai, kada tenang. Kada damai jar orang hati ini. Karena amarah tadi. Guring, panas dada. Mata kada kau guring. Di sini nih. Memberangat. Biar 2 PK sih dia tetap memberangat. Gara-garanya apa sebabnya? Tadahulu orang sabalah aja sugih pada seorang. Amarah timbul. Kebiasaan. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sebab amarah, penyakit hati, tersinggung, menganggap prasangka buruk, asal mula akar pertamanya dari mana? Kembali kepada perkataan Nabi kepada Sayyidina Ali. Iya Ali ya Nabi. Apabila seseorang beragama karena harta, maka agama itu akan hancur. Hancurnya agama itu apabila seseorang itu menuntut ilmu karena harta. Pertama. Kedua, ya Ali ya Nabi. Runtuhnya iman seseorang itu karena sifat serakah di dalam dirinya. Dari menuntut ilmu karena harta. Kedua, serakah. Bibit dari sini timbul amarah, timbul tersinggung, timbul menganggap, timbul hiri, timbul dengki, timbul benci, timbul muar. Nengaran benci muar nih pian. Met sepeda motornya aja muar. Met rumahnya aja muar. Berapa 10 tahun dah muarnya. Melihat kopiahnya, kayak kopiah set. Met kopiahnya aja muar, padahal kopiahnya kada bersalah. Halus saking bahayanya. Layak kalau Nabi menyambat bahwa golongan yang pertama masuk nerakanya Allah Ta'ala. Menuntut ilmu karena harta. Beriman jarang. Pertama menuntut ilmu dikarenakan harta, runtuhnya agama. Kedua runtuhnya iman, serakah ya Nabi. Apabila orang-orang yang sedemikian rupa ini jernya lah. Orang yang serakah ini akan menjadi pada dirinya, bahkan mewujudkan sesuatu impiannya, jar Nabi, ya Ali, ia akan meninggalkan orang-orang yang ia sayangi. Bahkan orang tuanya pun ia tinggalkan. Jurang anak berduit, kuitan jadi babu. Ia akan meninggalkan orang-orang yang ia sayangi, jar Nabi. Kuitannya aja ditinggalkannya garing. Nabi nyambat, orang nanginya sayangi aja ditinggalkan, apalagi kada disayangi. Karena dari situ ia akan meninggalkan orang-orang yang ia sayangi ya Nabi. Dari bibit itu timbul ini. Dia menuntut ilmu harta nang dituju, kadada untuk akhirat. Beragama hendaknya harta nang dituju, duniawi nang dituju. Kan kayak Pak? Akhirannya pas jadi budak harta.
jadi budak dunia. Dia miskin mencari Tuhan, bila sudah sugih jadi Tuhan. Apa? Sombong. Timbulnya lagi yang pertama dari sebab serakah, dari sebab menuntut ilmu karena harta, runtuh agama, runtuh iman. Pastinya miskin mencari Tuhan, pastinya sugih jadi Tuhan. Kenapa? Sombong, amarah. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun ringkas dulu. Yang kedua aja Nabi, orang golongan yang kedua memasuki nerakanya Allah taala. Golongan yang pertama-tama memasuki nerakanya Allah taala dari 4 macam golongan. Yang kedua aja Nabi, orang yang memakan hak-hak anak yatim dan fakir miskin. Nabi menyebut di situ hak-hak, bukan satu hak lah. Hanya ulun perhatikan hadis tuh, hak. Hak yang pertama umpama harta anak yatim atau fakir miskin. Marah seorang, tak kadang saking serakahnya tuh manusia. Orang tuh bisi tanah. Sudah tanah tuh itu-ituannya jauh pulang andaknya. Hidup seadanya. Datang nang serakah nih. Banyak bisi. Harta bakal cukupan labih usaha ganal. Tapi masih merasa kekurangan. Itu yaitu dirampas juga. Itu diambil paksa juga secara kekerasan. Secara zalim, secara macam demi untuk mendapatkan tanah tadi, dikakui lah, di inilah dia pasti segala macam. Kada tahu ampun orang miskin, kada tahu ampun rakyat yatim. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua aja Nabi, hak fakir miskin dan anak yatim. Kada mengeluarkan bagian daripada setiap pendapatan yang diberi oleh Allah Taala. Kalau ulun mengeluarkan bagian zakat tuh kada per tahun. Kalau ulun per pendapatan. Karena bagi ulun lebih selamat. Kalau ulun menunggu setahun, ulun hitungannya kena kalau terlapas-lapas. Kalau ulun berapa gajian hari umpama sebulan ulun begaji, ulun keluari 2,5%-nya. Kalau ulun hampir 5% mengeluari. Atau umpama harian ulun berdagang sehari atau begawi dapat 100.000, ulun mengeluari harian 2,5. Ulun mengeluari bagian mengeluari zakat harta 2,5%-nya ulun niatkan menyedekahi abah lawan mama. Jadi seandainya abah mama ulun meninggal tuh kada kelaparan mahadang haul. Kalawasan sidin mahadang haul. Untung yang dihaulakan barangnya halal. Pas yang dihaulakan datangnya dapat dari yang kada bagus, yang sampai ke sana yang diterima orang tua darah, nanah, nasi basi, hulat-hulat dihidangkan dalam satu piring dikasih ke orang tua. Itu bagi ulun, bagi kita lah. Ulun perpendapatan. Ya. Beda-beda ulama tapi lah semua ada hukum, semua ada dalil. Nah. Jadi ulun perpendapatan. Berapa berdagang, berapa keuntungan ulun keluari. Karena jar Nabi innamatun saruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian ditolong jar Nabi. Waturzakuna dan diberi rejeki. Bidu apa ikum? Di sini bak sabab dikarenakan disebabkan ada orang yang lemah di antara kalian. Siapa yang lemah tadi? Fakir, miskin. Ini doa apa? Ulun nunjuki hak-haknya. Ulun berdagang, bohujong ulun keluari, ulun begawi. Di mana ulun ada rejeki, ulun keluari. Karena di situ hak mereka. Bila kada per hari, per minggu kumpulakan, umpama mingguan dapatnya atau bulanan keluarakan. Itu lebih selamat dan lebih hati-hati. Beberkat pulang. Di mana berkahnya? Capat menyalurkan apa jar orang tuh? Capat menyalurkan hak-hak orang tadi itu disampaikan, parut orang menunggu. Karena ya Nabi kalian ditolong, diberi rejeki karena ada orang yang lemah. Unjukakan. Kasihkan, ketika sampai kepadamu kasihkan. Ampun orang yang lemah tadi, meskipun hanya 2,5%-nya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pertama marah. Kedua, hak-hak. Yang ketiga,
supaya kada terlalu panjang benar. Udah lumayan ya. 3 aja Nabi. Golongan yang pertama neraka 3. Nabi menyambat akon aja Nabi. Cuman akon aja Nabi nyambat. Apa itu Orang yang durhaka aja Nabi. Nabi menyambat cuman durhaka. Lalu sahabat tuh bertanya, ya Rasulullah, durhaka apa maksudnya? Durhaka ini banyak kalau bini bisa durhaka lawan laki, anak bisa durhaka lawan kuitan, murid bisa durhaka lawan paling genal mengatulahani durhaka lawan guru, hanya durhaka lawan kuitan, mbah itu durhaka bini lawan laki. Nabi nyambet durhaka bang. Pertama, bini durhaka lawan laki. Artinya kebiasaan bibinian itu, ini ulun menyambet ulun binian lah. Ulun sambat hadis Nabi, bukan ulun lah. Ulun mengungkai hadis Nabi. Bujurkah kada aja Nabi? Pian rasakan yang ulun sambat nih, bujurkah kada pemandiran Nabi nih? Seorang wanita itu jar Nabi, apabila ia bersuami, maka rejeki yang didapat daripada suaminya itu, yang ia utamakan di dalam hidupnya ialah 3 perkara. 1 untuk dirinya, 2 untuk anaknya, 3 untuk keluarganya. Bujur kada? Nah ini baju hanyar, laki baju buruk ada apa? Keluarganya di bedahulu duit nih. Bila ke keluarga laki sarik. Ulun kada menyinggung. Karena memang gulungan bang. Ulun hijrah, kita hijrah lah. Anu naik hijrah bang kita. Kada imbang. Dari 40 wanita disebutakan ya, guru menyambut tuh cuman 2 orang yang bisa adil antara pihak keluarga sini dan keluarga sini. Dari 10 wanita 2 aja yang betul-betul beriman ya Nabi. Dari 40 pulang di atas daripada beriman bisa berpihak adil. Biniannya, dirinya, anaknya lawan keluarganya. Itu sifat wanita bila berumah tangga dari rezeki suaminya. Apabila pulang bibinian tuh bakal lebihan, jorang becari seorang melebihi daripada rezeki suaminya. Nah itu bisa di atas pulang andaknya. Sekaya apapun laki ulun menyambetakan. Selama laki itu kada ada 3 perkara wajib pian taati. 1, laki itu kada kabibinian, kada ketujuh main wanita. 2, laki itu kada penjudi. Yang ketiga, laki itu kada narkoba. Selama 3 perkara ini kada ada, biarnya kada penyembahyang, tetap pian wajib menuruti apa nang disuruhinya. Yang ambilakan banyu tetap wajib mengambilakan. Jenapi 3 aja. Kabibinian, narkoba, lawan nya kada penyembahyang kah? Itu urusan inya, bukan ulun madahkan kada apa-apa lah. Itu urusan laki. Kada ada hak bersangkutan lawan bini, tanggung jawabinya. 3 perkaranya. Ya apa laki tadi? Selama inya kada menyuruh kepada hal-hal yang dilarang oleh Tuhan dan bertentangan oleh agama, wajib kita menuruti. Makanya jorang menulung kisahkan ibadah bibinian nih. Rugi pian naik haji, rugi pian umrah jauh-jauh. Kenapa? Tiap hari pian kawa umrah, tiap hari pian kawa haji. 1 gelas air disuguhkan kepada laki lebih besar pahalanya daripada umrah. Mengambilkan makan dan minum lebih besar daripada pahala haji dan umrah. 3 kali sehari, 3 kali naik haji dalam sehari, itu mutlak nyata pahalanya. Ayo,
Mahadang tahunan biar larang ya Allah. Menunggu belum tentu, umrahnya belum tentu kabul. Itu nyata Nabi maulah akan jalan mudah benar. Maka ikhlaslah di dalam melayani suamimu jernya. Ketiganya, apabila setiap seorang istri melayani suaminya, jadi orang tuh berhubungan. Maka apabila ia mandi habis berhubungan tadi, setiap percikan titik air daripada ini apa? Bahasa Indonesianya apa? Cibukan lah. Gayung. Setiap percikan dari air yang turun membasahi daripada mandi wajib tadi. Ini lain percikan yang ganal. Ini nah, ini dibina parnya nih. Percikan bang banyu mengalir nih. Setiap satu daripada itu jar Nabi lebih baik, lebih afdal daripada bersedekah 1000 ekor kambing. Seekor kambing jangan ada bersedekah kita. Larang gue. Tugin menandak berkumpulan. Bujur, ulun kada makan. Sebenarnya mudah. Siapa yang mempersulit nafsu kita? Agama maator kayak ini, agama menyuruh seperti ini, kita bakal hendak kayak ini. Seharusnya kita sebagai muslim, muslimah. Muslim artinya orang yang menyerah. Tunduk. Aslama. Yuslimu muslim tuh. Orang yang menyerah. Isim fa'il. Kalau dalam saraf. Ilmu sorab itu isim fa'il. Orang yang menyerah. Menyerah kepada apa? Kepada aturan Tuhan. Kalahkan nafsu. Kupakai agama aturan karena imanku. Timbul kedamaian bian, timbul ketenangan hati, mengalahkan kehendak kita tadi. Karena kehendak kita tadi lebih maju, lebih ini lebih itu, lalu timbulnya alasan-alasan. Karena kada hendak mau ubah kebiasaan, lalu timbul alasan inilah, itulah, inilah, itulah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ulun ini sabuting masalah laki bini. Jangan wani menyariki laki. Itu janji deh. Setiap perkataan seorang istri yang menyakitkan, jorang menyariki laki. Pemamayan jorang menjer. Kalimat yang ia marahkan atau ia ucapkan dari menyariki laki tadi, maka setiap kalimat itu akan menjadi penyakit pada dirinya. Tunggu aja. Itu pasti. Karena orang nih mau berbuat semena-mena apa segala macam tuh ya sabab dua perkara tuh bang. Berbadan sehat lawan berejeki labih. Masih awak sehat rejeki labihan tawane. Nambini tarajeki sehat, rejekinya sehat, awaknya sehat tawane. Nah jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama durhaka kepada laki. Dua durhaka kepada witan. Ketiga durhaka kepada guru. Ringkas saja durhaka kepada guru. Nah, wani lawan kuitan jurang. Wani lawan kuitan. Amun mamadahi kuitan nang baik kada apa-apa lah. Apalagi nasihat agama, perkara agama kada apa-apa madahi lawan kuitan. Yang kada boleh itu menyakiti kuitan, ya. Menyakiti perasaan kuitan, menyia-nyiakan kuitan. Ketiga, durhaka lawan guru. Nah ini banyakan orang kada sadar. Beguru, dia mau beguru, guru ini diarahkan sakahandak nafsuinya. Ini paling ulun takutan yang di dalam hidup. Ulun bisi guru. Ulun sampai saat ini ulun punya guru yang ulun perpegangi dunia ulun sampai akhirat ulun. Walaupun ulun profesi seorang guru. Yang ulun jaga dari dulu sampai sekarang tuh ulun takutnya durhaka lawan sidin. Dari hana pandir tuh ulun bapi kadang mbah nu kajeblusan mau jual ya ulun minta ampun. Kadang saking nyaman beguru, guru tuh dibawa sesuai keinginan nafsuinya. Kayak apa? Karena kita merasa diarahkan sesuai keinginannya. Mestinya inya mengikuti arahan apa ujar. Bila inya kada mengikuti apa arahan jar guru, bila inya apa nang jar guru kada pas kada sesuai dengan apa yang ia kehendaki, kada lagi datang.
tersinggung, merajuk, amarah judulnya ya lah. Yang pertama, kayak apa anak baik? Nah jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ya anak kakak itulah berguru. Kau aja dirasakan, membujur niat baik dalam berguru. Bila ada pina kesulitan, miskin mencari Tuhan tadi ya. Jadi kita mencari guru, karena guru itu Tuhan di dunia bang. Mencari iya, guru ya Allah. Pertama ulun guru datang silaturahmi. Kedua guru dunia nih sakit bener gitu. Bukan kada bulih lah, bulih cuman mendatangi guru tuh jangan masalah itu aja bang. Nyamannya kada tahu-tahu, kada bang guru hana minta nyamannya kada. Sekurang-kurangnya pian waktu di rumah mah angkat tangan bareng gesen kesehatan sidin. Apalagi jangan lebih daripada itu seumpama, lebih daripada itu. Guru hendak dibawai, guru hendak diarahkan untuk kesugihan inya, untuk kemauan inya, untuk inya. Jujur itu ulun paling takut bener kemauan nafsunya, karena durhaka tadi, karena itu golongan yang pertama masuk nerakanya Allah. Bila mau beparak ada anunya, ada ulun nih ya kayak ini bang. Ulun apa yang ulun ketahui, ulun tetap dengan pendirian ulun. Walaupun ulun disambet orang, dihina orang, dihujat orang, diapa orang, ulun ya dari dulu sampai saat ini apa yang ulun ketahui dari ilmu agama yang ulun dapatkan daripada guru ulun, sumber semua ilmu ulun perpegang teguh. Dan sampai ini walaupun apapun yang menerpa badai pun tetap ulun kada jauh. Tetap ulun dengan pendirian ulun, tetap dengan hukum ulun. Tetap karena ulun mengetahui ya kan, ilmu tadi kada berani ulun berpura-pura atau memainkan ilmu atau melemah-lemahkan ilmu hanya semata-mata mempertahankan pujian manusia, hanya semata-mata mengharap harta duniawi daripada orang ataupun kedudukan. Ada ulun. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu situlah ulun takutnya durhaka ulun dengan seorang guru tadi. Ulun sayangi bujur, sayang ulun bujur, ulun perpegangi terus. Bahkan rancak ulun ngaran guru ulun tuh ulun kiau bila hendak buring, napas ulun tuh berbunyi. Setiap hendak buring, ngaran sidin. Oh, kenapa? Karena ulun selamat bau umpat di sidin. Sidin dia berkaitan terus ulun di sidin. Orang tua ulun umpat ulun bila ulun benar-benar anak orang yang soleh. Kai ulun umpat ulun. Semua keturunan garis ulun. Ulunnya umpat siapa? Ulun asal beragama, paham dan belajar dari sidin. Maka dari itu ulun takut durhaka ulun sidin. Apalagi memain-mainakan, mengarah-arahkan kepada hal-hal yang kurang pas semata-mata hanya tujuannya duniawi, tujuan kedudukan, harta, pujian semuanya. Nah itu ulun takut akan. Maka dari itu bila kita menuntut ilmu bebenaran, menuntut ilmu niatnya jangan dicampur-campur. Urusan dunia itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Nang mana labih, bakal labih kada mati kita sebelum kita menerima rezeki apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Kada mati. Selama pian masih hidup aja bernapas tunggu aja masih makan nasi pian. Jangan takutan, kada bapak. Selama nih, makanya orang hendak meninggal dunia tuh cirinya di bawah lidah nih liur karing. Bila dijapain sumur Zam-Zam jorang. Sumur Zam-Zam di Makkah sana nang didiri di sini. Ada mau karing. Japai keluar tarus. Biar masih hani babanyu masih banyak rezeki kita. Mun dijapai ada lagi banyunya. Allahumma arhamna bener lagi ya Allah. Allahumma arhamna apina wa'fu anna ya Allah. Maapakan sayangi apa salamatakannya lagi cirinya tadi. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nang terakhir golongan nang pertama, golongan nang memasuki pertama nerakanya Allah taala. Nang keempat nih. Ini banyak kebiasaan kita pada hidup. Apa ialah menyekutukan iman. Apa itu menyekutukan iman? Ialah syirik menyirik di dalam hati. Syirik itu ada 4, ada 5.
Pertama syirik jali. Syirik jali itu artinya menyembah yang nampak berhala. Syirik yang kedua syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Merasa paling bungas, merasa paling pintar, merasa paling ayu, merasa paling sugih, merasa paling marah sifat merasa ini marah saja bang. Jika memang bujur kayak itu, orang yang seperti itu pun kada merasa. Tanpa disadari yang kedua ini termasuk sombong. Amarah yang pertama tadi bagian daripada syirik juga. Kenapa? Itu sifat Tuhan sombong. Memakai pakaianku aja Tuhan. Ku hukum. Si Tuhan. Merasa yuk. Kadang asa bungas. Imbah nu asa sugih. Asa bejo ko pembaiknya. Asa muha ko pemutihnya. Asa sifat asa masa nih pang kada sadar kita yang kedua syiriknya nih. Dosanya lebih besar daripada syirik yang pertama. Yang pertama menyembah berhala, dosanya besar. Syirik yang di dalam yang kedua lebih besar dosanya. Sulit diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau ini kada bujur-bujur bertobat lawan Allah Ta'ala. Belum lagi syirik yang ketiga. Belum syirik yang keempat. Belum syirik yang kelima. Asa-asan. Kada sadar biar penyakit ini banu datang. Kada merasa banu. Ya mudah-mudahan ini kita mau datang penyakit itu disadarakan ya Allah. Nang kada sadar nah. Nah jarahat berjalan. Hati baucap harasa. Kalau ke dalam ini ada nang paling sugih aku coba sugih serangan. Atau aku anakku pemintarnya, aku pembungasnya, aku tuh pangasa. Kagum melawan diri. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada masih orang tuh beribadah tapi masih memakan hak-hak orang lain dan kada mengeluarkan bagian daripada hak orang lain, maka pahalanya kada mau menjadi berlipat ganda. Akan tetapi bila hilang maka menjadi berlipat ganda. Yang ketiga, apabila orang tuh beribadah apapun yang ia lakukan, akan tetapi ia sudah kada ada lagi yang namanya durhaka, maka ia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Tuhan. Kayak apa gerang arti dimuliakan? Tolong betakon lawan guru ulun. Guru jurun bah jul. Kayak apa jurun arti dimuliakan tuh? Jersidin orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala tuh cirinya di kehidupannya pada dunia ini cirinya apa? Ujar sidin inya hendak mahajatakan sesuatu nang kebaikan. Hanyar talintas di hati kada lawas sudah datang. Belum berucap lawan Tuhan, hanyar niat. Ya Allah, aku nih ada nah umpama andai kata aku nih ada tanah, hendak mencari tanah. Barangai gesan wadah belelajaran mengaji tika Al-Quran atau apa talintas di hati kadalah beberapa hari ada datang tanah Tuhan matahari itu jasidin ciri dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Belum meminta ya Allah minta tanah belum, tapi tujuannya kebaikan lah. Nang keempat, apabila ia sudah tidak menyekutukan lagi akan imannya, maka ia tadi akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya disukai oleh orang banyak. Orang senang lawan sikapnya. Senang lawan kelakuannya, senang lawan perilakunya. Orang-orang saleh itu bagus hatinya. Orang beriman tuh bagus hatinya. Dari wajah pun ketahuan. Orang yang bujur-bujur saleh dan beriman di mata Allah Ta'ala. Ahlullah. Ya. Nabi mengisarkan di dalam hadisnya. Siapa? Humul ladina idza ru'u dzukirallah. Mun hendak tahu je Nabi orang-orang nangka itu kayak apa cirinya, pengen jangan ngalih je Nabi. Humul ladina idza ru'u. Mereka apabila dipandang wajahnya je Nabi. Dzukirallah. Hati nyaman. Mengingatkan seorang lawan Tuhan. Nyaman dilihat muka orang. Biar beparak asa nyaman batin orang. Menandakan apa? Derajat tadi diangkat di sisi Allah Subhanahu. Nah 4 perkara.
Mudah-mudahan kita masih ada 4 perkara tuh berarti kita belum hijrah. Belum hijrah lagi. Tahun ini kita usahakan benar-benar hijrah, kita tinggalkan sesuatu kebiasaan yang kurang baik. Pamandiran yang kurang baik, gawian di rumah keseharian yang kurang baik. Kita kada usah jauh-jauh ibadah nang keseharian yang kurang baik aja kita tinggalkan. Mulai guring, malando, biasakan bangun songsong. Amarah, rancak memuncak. Sifat-sifat daripada kandungan amarah tadi kita kurangi. Dari kedurhakaan, dari penyokotohan iman, kita kurangi, kita hilangkan. Itu sebenarnya bakal mendamaikan hati kita dan menyamanakan batin kita di dalam hidup nih. Akhirnya kada menjadi gelisah. Maka dengan demikian mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya dari malam ini dan mulai saat ini menjadi orang-orang yang benar hijrah di mata Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan atas kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik pada diri kita. Allahumma ya Allah ya dzal jalali wal ikram, langkahkan kami melangkah di dalam hijrah ini ya Allah. Meninggalkan daripada sesuatu yang Kau larang ya Allah, sesuatu yang Kau benci ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam beriman. Jadikan anak-anak turun kami semua menjadi orang yang beriman, orang soleh dan soleh ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya Rabb, waj'alna ya Allah lil muttaqina imam bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah, imam sebagai orang-orang yang bertakwa ya Allah, imam sebagai orang yang benar-benar bertakwa di sisimu ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun banyak minta ridha, minta maaf ya. Seandainya ada kekurangan, kehilapan, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian pencerahan agama hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan tadi kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya doa selamat dimintakan oleh yang mulia Ayahanda Haji Asnan. Waktu dipersilahkan. Jangan, pian manuayakan. Pian lagi, barangkali pian mengambilan satu lagi. Amin Allahumma hamdu rabbil alamin hamdu rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin عليه وسلم. اللهم صل في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والنام والحياة في الدنيا والآخرة وعافية يا أرحم الراحمين وعافية يا أرحم وعافية يا أرحم الراحمين. سلمنا بها يا الله سلمنا بها يا الله سلمنا بها يا الله بحق محمد أحمد محمد. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة المتقين إماما ربنا ليقيموا الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. اللهم صل على صالحا فقيها مغفورا رحيما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة من الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب رب العزة عما يصفون وسلام على رب العالمين. الله منكم. Demikian acara kita malam ini, mudah-mudahan dengan kedatangan totoha kita, guru-guru kita, menyebabkan kita diampuni dosa-dosa dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama kebanggaan
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili daripada pengurus Masjid Al-Qamar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada guru kita yang mana telah lama tidak bertemu. Kami rindu guru sebujurnya tuh berhajat dengan piantu untuk datang ke sini, namun hanya inilah ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, sehatkan badan dan kabulkan hajatnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.